nominasi yang sudah terpilih. Dan tentu saja kesempatan kali ini alhamdulillah langsung Dewan Juri yang akan menyampaikan kepada teman-teman semua apa indikator penilaiannya. Insya Allah dengan dijelaskan ini tidak akan ada gugatan di belakang gitu ya. Diharapkan seperti itu karena kami mengundang orang-orang yang tepat. Dan kesempatan kali ini selain ucapan terima kasih, kami mengingatkan kembali kepada teman-teman yang hadir di sini untuk pula bisa hadir pada tanggal 17 Oktober 2014. Teman-teman bisa hadir di Trans Studio Bandung itu dari pukul 5 sore. Undangan kalau yang sudah mendapatkan atau yang belum bisa menghubungi pihak panitia karena satu undangan aku untuk satu orang kalau nggak seperti itu. Tapi mungkin nanti hal teknisnya akan disampaikan oleh Pak Holik. Intinya mungkin itu saja dulu, nanti saja kita bisa berdialog. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana posisi kegiatan awarding pada tahun ini? Ini karena ini awarding tahun ke-7 dan juga kita sebetulnya bisa melihat bagaimana posisinya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan sangat menyesal sebetulnya kalau dilihat dari jumlah peserta pada tahun ini mengalami penurunan walaupun tidak begitu signifikan. Pada tahun ini ada peserta itu ada sekitar 72 peserta yang memasukkan programnya, kontennya ke KPD Jawa Barat untuk dinilai. Tapi ada 2 lembaga penyiaran radio yang tidak lulus ke administrasi dan juga ada 4 radio yang tidak lulus, 4 televisi yang dinyatakan memang tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti kegiatan KPD Jawa Barat Award. Karena memang ada beberapa hal, karena salah satu persyaratan dari kita adalah satu lembaga penyiaran mengirimkan lebih dari 3 karya misalkan. Ada satu lembaga penyiaran yang hanya mengirimkan 1 karya sehingga itu didiskualifikasi. Dari peserta radio juga ada penurunan. Memang peserta radio yang paling banyak tetap seperti sebelum-sebelumnya. Peserta radio tahun lalu itu 56, tahun sekarang tahun 2014 itu 54 dan TV juga turun dari 14 menjadi 12. Jadi turunnya 2 lembaga TV 2 dan radio juga 2. Tapi dari segi karya memang ada peningkatan. Saya mencatat tahun 2013 ini radio ada 155 karya, terus TV ada 59. Pada tahun 13 155 untuk radio, 59 untuk televisi, sedangkan pada tahun ini radio 178, sedangkan TV masih tetap turun jadi 48. Jadi peningkatan ada di jumlah karya radio yang masuk ke kita. Kalau saya lihat dari jumlah atau dari kata yang diikuti yang paling banyak pada tahun ini adalah dari kategori talk show sebanyak 45, sedangkan pada tahun 2013 yang paling banyak diikuti itu iklan layanan masyarakat sebanyak 48 karya TV yang paling banyak tahun 2014 itu sama untuk berita, feature dan talk show sebanyak 11, sedangkan pada tahun lalu feature itu sekitar 13. Jadi memang ini juga poin-poin yang akan dievaluasi oleh KPID Jawa Barat. Kita harapannya sebetulnya tiap pelaksanaan KPID Jawa Barat Award meningkat terus dalam hal peserta dan juga dalam hal karya. Tetapi memang satu dan lain hal itu tidak target itu tidak tercapai. Padahal dari segi peningkatan lembaga penyiaran memang di Jawa Barat terus bertambah. Lembaga penyiaran televisi yang berizin sudah 34 yang berizin, tapi memang yang mengikuti karya ke sini baru hanya sekitar 11 lembaga penyiaran. Ini tantangan berat buat KPID Jawa Barat. Baik, demikian tadi dari Ketua Panitia. Saya ingin menegaskan kembali supaya tidak salah mencatat bahwa jumlah peserta ada 72, 6 gugur dalam seleksi administrasi, sehingga yang tersisa tinggal 66. Dari 66 itu adalah 54 radio dan televisi ada 12. Jumlah hasil karya meningkat, untuk radio 178 hasil karya dan untuk televisi 48 hasil karya. Teman-teman sekalian, panitia penyelenggara ingin KPID Award yang ke-7 kalinya ini punya gaung yang besar di masyarakat. Untuk ini
pertemuan hari ini kami ini memohon, meminta tolong lah, kiranya ini bisa disebarluaskan, diumumkan di media, medianya masing-masing, siapa-siapa saja sih yang masuk nominasi gitu ya. Kepada teman-teman sudah dibagikan tadi daftarnya, ada 50 nominator karena 10 masing-masing ada 5 kategori dan ada 5 nominasi di situ, sehingga ada masing-masing 25 TV dan 25 radio, dan nanti akan diambil pemenangnya satu-satu dari setiap kategori. Masih dirahasiakan kalau pemenangnya karena nanti akan diumumkan langsung pada tanggal 17. Saya pikir sangat penting pada sore hari ini adalah penjelasan dari Ketua Dewan Juri. Kok kenapa ini bisa masuk nominasi, apa kriterianya, bagaimana teknis penilaiannya dan sebagainya. Untuk ini kami persilakan Bapak Budiana untuk menjelaskan segala sesuatunya tentang penjurian di dalam KPD Jabar Award yang ke-2014. Mangga Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ralat tadi dari Ibu Neneng. Saya pernah jadi stringer radio BBC untuk program East Asia Today. Jadi dulu, jadi tidak sekarang. Saya sudah selesai jabatan dari pemimpin redaksi Pikiran Rakyat, kemudian sekarang di corporate dan masih menjadi anggota Dewan Kehormatan PWI Jabar. Pengalaman radio saya tahun 96-97 di East Asia Today di stringer radio BBC. Nah, kami ditunjuk jadi juri oleh KPID itu akhir Agustus, kemudian tanggal 9 September diserahi rapat pertama di sini, serahi materi-materi dari teman-teman semua, dan ada rapat di luar di STSI dan sebagainya. Nah, kebetulan saya dipercaya jadi ketua Dewan Juri dengan anggotanya Pak Dr. H.W. Setiawan, Pak Herman, dosen stisi, Pak Dian Wardiana Suhro, dosen Fikon dan pernah di KPID di sini, kemudian Kang Hikmat Gumelar, budayawan dari Institut Nalar Jatinangor. Nah, teman-teman sekalian, kami diminta untuk menilai hasil karya radio dengan berbagai kategori, seperti bisa dibaca kategori berita, kategori feature radio, kategori talk show radio, kategori layanan iklan masyarakat, dan kategori musik etnik daerah Jawa Barat. Nah, kemudian kalau dari TV sama kategori berita televisi, kategori feature televisi, kategori talk show televisi, kategori iklan layanan masyarakat, dan kategori dokumenter. Nah, untuk kategori berita radio kami mengawali diskusi antar juri ini dengan kriteria-kriteria penilaian, dan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan penilaian tahun lalu. Yang kita soroti adalah satu, tentu kelengkapan administrasi, kedua netralitas, imparsialitas, tiga news value itu ya relevansinya, kemudian nilai manfaat, kualitas pembaca radio, kualitas pembaca berita, kemudian bahasa, kredibilitas narasumber, tata suara, mixing, dan penyajian atau kemasan secara keseluruhan. Nah, dari nilai-nilai ini maka kami menilai nomine itu ada 5, yaitu ADS FM Karawang, I Radio Bandung, ketiga Radio LPPL Kuningan FM, kemudian Mega Suara FM Bogor, dan kelima PR FM. Untuk talk show radio dulu, picture di bawah. Nah, untuk talk show radio sama yang kita nilai adalah kedalaman, kemudian news value, nilai manfaat bagi pendengar, kemudian kualitas pemandu acara, bahasa, kredibilitas narasumber, tata suara atau mixing, dan kejelasan kemasan secara keseluruhan. Maka untuk kategori talk show
kami menominasikan 5 radio, yaitu Dairi FM, iRadio, PRFM, Radio B FM Bandung, 5 Rase FM Bandung. Berikutnya untuk kategori feature radio, kriterianya adalah sumber cerita. Kalau ceritanya baru dan unik, itu kita beri nilai tinggi. Kemudian kekuatannya menghibur, memberikan harapan. Kemudian nilai manfaatnya bagi masyarakat. Kemudian kejelasan bahasa, originalitas, tata suara, dan penyajian mixing atau penyajian kemasan keseluruhan, variasi elemen siaran. Maka untuk feature ini kami menominasikan 5 juga, yaitu 1 Gema Parahyangan FM Ciamis, 2 LPPL Radio Kuningan, 3 PRFM, 4 Radio RP Pertanian Ciawi Bogor, RPC, 5 Tamala FM Tasikmalaya. Itu yang di dalam kurung judul-judul feature-nya. Jadi Gema Parahyangan feature soal pengamen jalanan, LPPR Radio Lumbung Desa, PRFM tentang 69 tahun Indonesiaku, Radio Pertanian Ciawi ada program mengenal lebih dekat, Tamala FM tentang payung gelis yang tak pernah terkikis. Berikutnya untuk musik etnik Jawa Barat yang kami nilai adalah kekentalitas budaya, kelangkaan, kemudian nilai manfaat, kualitas pemandu acara, kejelasan bahasa, originalitas, tata suara, dan penyajian. Maka untuk musik etnik daerah Jawa Barat kami menominasikan Radio Bestari FM Sukabumi, Cinde FM Indramayu, El Mitra Sukabumi, Gespa Tasikmalaya, Tamala FM Tasikmalaya. Di dalam kurungnya nama program. Saya kira untuk radio nggak ada yang kelewat. Iklan layanan masyarakat. Untuk iklan layanan masyarakat yang kita nilai objektivitas, news value, nilai manfaat, kualitas naskah, kejelasan bahasa, kredibilitas narasumber, penguasaan tata suara, penyajian kemasan secara keseluruhan. Maka untuk iklan layanan masyarakat kami menominasikan 1 Radio LPPL FM Kuningan, 2 PIS FM Ciamis, 3 Purnama FM Tasikmalaya, 3 kemudian yang keempat Rase FM insert programnya insert lingkungan, kelima Radio Pertanian Ciawi Bogor, nama programnya cuci tangan, nama iklan masyarakatnya.